Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Al-Kafrawi Al-Ajurumiyah. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian dari kalam itu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagian kalam, ada isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita masuk ke masing-masing dari pembagian itu. Yaitu sekarang kita mencoba untuk mengetahui tanda-tanda isim. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, maka bermula isim itu diketahui isim dengan adanya khafat, dengan adanya tanda khafat. Tanda khafat itu tergantung isimnya. Kalau dia isim mufrad jamak taksir, maka dia itu tanda jarnya dengan kasrah atau juga dengan ya, ataupun tanda khafatnya itu dengan fathah jika tidak menerima tanwin. Wa tanwini, dan isim itu juga dikenal ia dengan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif dan lam. Nah, seperti biasa setelah kita membaca matan dari jurmiyah yang disiapkan oleh Syekh Kafrawi ini, matanya ini juga nanti di i'rab dia, karena kita tahu kitab ini adalah kitab i'rab. Nah, al-fa'u, fa-nya yang di fal ismu itu namanya fa fasihah atau fa'ul fasihah. Apa itu fa fasihah? Wadatuha, dan itu antaqa'a fi jawab syartin muqaddarin, yaitu engkau meletakkannya ini pada sebagai jawab syarat dari syarat yang ditakdirkan. Nah, berarti fa ini namanya fa fasihah atau fa yang menjadi jawab syarat dari syarat yang ditakdirkan. Faka'annahu qala huna, maka seakan-akan telah berkata di sini, idza aradta an ta'rifa ma yatamayyazu bihi kullum minal ismi wal fi'li wal harfi fal ismu titik. Nah, seperti itu dia nih. Maksudnya syaratnya itu apabila engkau, syaratnya yang dibuang itu ini dia nih. Apabila engkau ingin mengetahui sesuatu, bedanya sesuatu itu oleh tiap-tiap isim, fi'il, dan huruf, maka jika kamu ingin mengetahuinya, maka, nah ini jadi jawabnya, fal ismu titik ila akhirih. Maka isim itu titik yu'rafu sampai dengan akhirnya wa dukhulil alifi wal lam ini. Nah, seperti itu dia. Nah, setelah membahas fa, maka fal ismu, maka isim itu yang di-i'rab sekarang. Wal ismu, dan lafaz al ismu di matan jurmiyah itu mubtada'un adalah mubtada' marfu'un bil ibtida'i, dirafa'kan dengan ibtida'. Ambil maknawi. Wa qauluhu, dan ucapannya beliau Hasan Haji, yu'rafu itu fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari' mabniyun lil majhul, dibina majhul. Wa huwa marfu'un, dan dia itu dirafakan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dummatun zahiratun, adalah dummah yang zahir fi akhirih. Yu'rafu ini juga berbentuk madi majhul, mabni majhul, yaitu
dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, didumahkan awalnya yu dan dipatahkan sebelum akhirnya. Wa naibul fa'ili dan naibul fa'il. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun, dan naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu. Nah, jadi naibul fa'ilnya itu dhamir mustatir secara jawaz, disembunyikan, dan takdirannya itu adalah huwa. Ya'udu 'alal ismi, huwa itu kembali kepada isim. Jadi isim itu dikenal iya isim. Nah, seperti itu cara mengartikannya. Wal jumlatu, dan jumlah minal fi'li daripada fi'il, wa naibil fa'ili dan jumlah fi'il daripada fi'il dan naibul fa'il, fi mahalli raf'in pada mahal rafa, khabarul mubtada'i adalah khabar mubtada. Wal ismu mubtada'nya, jumlah fi'il dan naibul fa'il pada mahal rafa jadi khabarnya. Wa qawluhu bil khafdi, dan perkataannya beliau dengan kata-kata khafat. Al ba'unya itu bil khafdi itu berarti ba'nya ini harf jarin adalah huruf jar. Wal khafdi, dan lapas khafdi ini majrurun bil ba'i dijarkan dengan huruf ba tadi. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih, kasrah yang zahir di akhirnya. Wal jaru wal majrur muta'alliqun bi yu'rafu. Jadi jar dan majrur itu dihubungkan atau dikaitkan dengan lapas yu'rafu. Jadi dikenal isim itu. Bil khafdi. Wa al, dikenal juga dengan al, masuknya al fil ismi. Salah. Mana dia wal jar wal majrur muta'alliqun bi yu'rafu. Jadi jumlah jar majrur bil khafdi ini dihubungkan dengan lapas yu'rafu. Wa al fil ismi, dan lapas al atau alnya yang ada di pada lapas al ismu itu ada namanya, bukan al biasa lah gitu. Namanya di situ dia tuh lil ahdi dzikri, itu penyebutan kembali dari bentuk nakirahnya, itu namanya lil ahdi dzikri. Karena pada bagian-bagian kalamnya itu disebutkan ismun wa fi'alun wa harfun, itu disebutkan dalam keadaan nakirah. Nah, ketika disebutkan lagi ditambahkan al. Nah, alnya inilah yang namanya lil ahdi dzikri. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Nah, rasulan ini berbentuk nakirah. Ketika nanti disebut lagi ditambahkan al, yaitu fa'asa fir'aunur rasul, maka Fir'aun mengingkari atau bermaksiat kepada utusan itu. Jadi tadinya rasulan, ketika disebut lagi menjadi ar-rasul, ada tambahan alnya. Al-ismu al-mutaqaddimu, itu isim yang mendahului fit taqsimi di dalam pembagian yu'rafu. Nah, seperti itu. Yatamayyazu minal fi'li, yaitu artinya yaitu isim yang mendahului pada pembagian yu'rafu, yaitu dikenal. Maksudnya yatamayyazu, dikenal itu maksudnya berbeda, minal fi'li wal harfi, yaitu daripada berbeda isim itu dari fi'il dan huruf. Bil khafdi, dengan adanya khafat fi akhirih, yang ada di akhirnya. Wal khafdu, dan bermula lapas khafat itu maknahu lugatan, artinya secara bahasa. Jadi kita mengenal khafat dari segi bahasanya dulu. Apa artinya? Yaitu ziddur rafa'i, lawan kata dari rafa, yaitu lawan dari tinggi. Karena dia lawan dari tinggi, berarti khafat itu artinya rendah. Wa huwa at-tasaffulu, yaitu di bawah atau rendah.
Nah, itu khafat dari segi bahasa. Istilahan dan secara istilah, khafat itu artinya taghyirun makhsusun, yaitu perubahan yang khusus. Alamatuhul kasratu, yang bermula tandanya perubahan itu adalah kasrah. Artinya tanda dari khafat itu adalah kasrah, atau tanda dari perubahan itu adalah kasrah. Wa manaba anha, dan sesuatu yang menggantikan daripada kasrah. Wala farqa fi amilil khafdi baina ayyakuna harfan, dan tidak ada perbedaan pada amilnya hafat, artinya sesuatu yang mempengaruhi. Kan amil itu artinya yang mempengaruhi, ma'mul itu yang dipengaruhi. Nah, maka tidak ada perbedaan di antara yang mempengaruhi hafat, baik ada dia amilnya itu berbentuk huruf, nanti di bawahnya ayyakuna isman, berarti ada di bawahnya nanti, tapi di sini disebut dulu harfan. Baina ayyakuna harfan, tidak ada perbedaan pada amilnya hafat itu, yang mempengaruhi hafat itu, baik ada amilnya itu huruf, artinya yang menjarkan itu huruf jar, berarti ini. Contohnya nahu marartu bi Zaidin, aku berjumpa dengan si Zaid. Wa arabuhu, dan i'rabannya itu marartu fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Bi Zaidin itu bi Zaidin itu i'rabannya alba'u harfa jarin, ba-nya itu huruf jar. Wa Zaidan, dan lafaz Zaidin majrurun bil ba'i, dijarkan dengan ba. Nah, berarti yang menjarkan itu di sini amilnya itu adalah huruf, yaitu huruf ba ini. Wa alamatu jarihi, dan bermula tanda jarnya al kasratu zahiratu, yaitu kasrah yang zahir, di mana fi akhirih, yaitu di akhirnya. Nah, ini dia nih yang keduanya itu wala baina ayyakuna isman, dan tidak ada perbedaan baik yang menjadi amilnya hafat itu isim. Jadi yang menjarkan itu bukan huruf jar tetapi isim. Contohnya nahu marartu bi gulami Zaidin, aku berjumpa dengan budaknya si Zaid. Nah, fa Zaidin, maka lafaz Zaidin majrurun bil mudhaf, dijarkan dengan mudhaf. Wa huwa, dan dia mudhaf itu gulaman adalah lafaz gulam. Mudhaf gulam, Zaidin mudhafun ilaih. Jadi wa alamatu jarihi, dan bermula tanda jarnya al kasratu zahirah. Karena di sini yang menjarkannya itu adalah mudhaf, yaitu gulam, berarti dia ini bukan huruf, berarti yaitu dia ini isim. Makanya disebutkan di sini wala baina ayyakuna isman, dan tidak ada perbedaan yang menjadi amilnya hafat itu adalah isim. Wa alamatu jarihi, dan bermula tanda jarnya itu adalah al kasratu zahirah, yaitu kasrah yang zahir, di mana fi akhirih, di akhirnya. Nah, inilah dua dia. Wala salisa lahuma, dan tidak ada ketiganya, berarti tidak ada setelah huruf dan tidak ada setelah huruf dan isim yang menjadi amil hafat itu. Nah, karena sudah disebutkan wala salisa lahuma ala sahihi, dan tidak ada yang ketiga bagi keduanya itu atas pendapat yang sahih. Berarti nanti ada pendapat yang ketiga dan keempat. Berarti pendapat ketiga dan keempat itu bukan pendapat yang sahih. Nanti disebutkan dia di sini. Wa amal qaulu bil jarri bil idhafah, dan adapun ungkapan atau wa amal pendapat lah gitu. Ada pendapat, yaitu jar itu dengan idhafah. Jadi ada yang mengomentari, yaitu marartu bi gulami Zaidin itu, Zaidin itu dijar dengan bukan karena mudhaf seperti alasan di atas. Lalu alasannya apa? Yaitu dia itu jar karena idhafah. Nah, kalau ada pendapat yang seperti ini fi gulami Zaidin, bahwa pada lafaz gulami Zaidin itu wal jarri bit tabi'iyah, dan jar dengan tabi'iyah, berarti ini tabi'iyah ini yang empat itu, yaitu atap, terus naat, badal, taukid. Nah, seperti itu. Nahu marartu bi Zaidin al-aqili, contohnya yang tabi'iyah ini marartu bi Zaidin al-aqili. Nah, fahuwa dhaifun, maka dia ini adalah pendapat yang lemah. Nah, berarti al-aqili ini apa yang menjarkannya? Nah, berarti karena di sini pendapat yang menjarkan
ada pendapat bahwa al-akili dan zaidin di kedua contoh gulamu zaidin dan marartu bi zaidin al-akili ini, kedua al-akili dan zaidin yang ada di gulamu zaidin itu dijarkan dengan idhofah katanya. Ulang sekali lagi. Wa ammal qawlu bil jarri bil idhafah, dan adapun pendapat yang mengatakan jar dengan idhafah yaitu pada lapas gulamu zaidin. Jadi gulamu zaidin ini dijarkan karena dia itu dijarkan dengan sebab idhafah. Nah, maka fahuwa dhaifun, maka pendapat ini lemah karena yang benar itu zaidin itu dijarkan dengan mudhaf. Terus wal jarri bil tabi'iyah, dan pendapat jar dengan tabi'iyah pada lapas marartu bi zaidin al-akili ini, bahwa al-akili ini dijarkan dengan zaidin itu tidak seperti itu. Yang benar itu al-akili ini dijarkan dengan huruf jar juga, yaitu huruf yang menjarkan zaidin itu sendiri. Maka jika ada yang berpendapat al-akili ini dijarkan dengan zaidin itu fahuwa dhaifun, maka dia itu pendapat yang lemah, seperti itu. Li'anna sahih, karena yang benar itu atau pendapat yang sahih itu anna zaidin, bahwasanya lafaz zaidin fi qaulika pada ucapanmu marartu bi gulami zaidin majrurun bil mudhaf, itu dijarkan dengan mudhaf bukan dengan idhafah. Alladzi huwa gulamun, yang dia mudhaf itu adalah lafaz gulam, kama taqaddama, sebagaimana yang tadi kita bahas. Wal aqili, dan lafaz al aqili fil misalil madhkur, pada contoh yang disebutkan itu adalah na'tun, adalah na'at, yaitu adalah na'at li zaidin bagi lafaz zaid. Jadi marartu bi zaidin al aqili, dia itu al aqili itu adalah sifat atau na'at bagi lafaz zaid. Fa huwa majrurun, maka dia al aqili itu dijarkan dengan huruf alladzi jurabihi, yaitu huruf yang dijarkan lafaz zaid itu. Jadi lafaz zaid itu kan dijarkan dengan huruf, maka al-akili itu juga dijarkan dengan huruf tersebut. Wa huwa al-ba'u, dan dia huruf itu adalah al-ba'. Wa kadzalika al-jarru bit-ta'. Nah, ini pendapat yang ketiga dan keempat, berarti ini bukan pendapat yang sahih itu ini. Wa kadzalika, dan begitu juga jarru bit-tawahumi, itu jar dengan tawahum, mengira-ngirakan ini. Wal jarru bil mujawarah, dan jar dengan mujawarah, mendekati. Dhaifun aidan, itu adalah dhaif juga. Fal awalu, maka contoh, maka yang pertama yaitu jar dengan sebab tawahum ini. Contohnya ini, laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Nah, jadi tidaklah si Zaid itu berdiri dan tidak juga duduk. Jadi laisa ini saudaranya kana, merafakan isim, menasabkan khabar. Zaidun adalah isimnya, marfu' tanda rafa' dhammah, qa'iman jadi khabarnya, laisa mansub tanda nasab fathah. Wa huwa atab la nafi. Qaidin qaidin ini atap kepada qaiman ini. Nanti ada penjelasannya di bawah nih. Nah, kenapa coba kita lihat dulu ya. Bijarin ya. Jadi qaidin itu bijari qaidin, yaitu dengan menjarkan lafaz qaidin ini. Atfan ala qaiman, itu karena diatapkan kepada lafaz qaiman. Al-waqi'i, yang jatuh, iya, khabaran sebagai khabar li laisa bagi laisa. Jadi kan qaiman itu khabar dari laisa. Ya bitawahumi dukhulil ba'i, dengan mengira-ngirakan, dengan membayangkan masuknya ba kepada lapas alaihi, kepada masuknya ba kepada laisa itu, atau li'annaha, atau masuk kepadanya ini, maksudnya khabarnya laisa itu, li'annaha, karena ba itu tuzadu, ditambahkan ba ada khabari laisa, setelah khabarnya laisa, kasiran itu banyak sekali. Jadi maksudnya laisa itu khabarnya itu banyak sekali yang ditambahkan ba-nya, seperti laisa zaidun biqaimin.
Makanya qaidin itu ketika diatapkan kepada qaiman menjadi qaidin karena dikira-kirakan ada ba zaidahnya. Laisa zaidun qaiman wala qaidin ay wala biqaidin, seperti itu. Laisa zaidun biqaimin wala biqaidin. Nah, itulah maksudnya dengan dikira-kirakan atau dibayangkan lah, seperti itu. Dan yang kedua bil mujawarah, pendapat yang lemah juga ini wasani. Namun contohnya hada jahru babbin kharibin. Bermula ini adalah lubang biawak atau lubang bab yang runtuh. Nah, jadi gimana cara bacanya ini, yaitu bijar di kharibin, itu dengan menjarkan lafaz kharibin. Kenapa limujawaratihi? Karena mendekatinya ia kharibin itu liubabin bagi lafaz babin. Al-majruri yang dibaca jar babin itu qablahu sebelumnya. Wahwa natun, dan dia kharabin ini adalah sifat li juhrun atau li juhrin kita hikayatkan. Jadi dia itu kharibin itu adalah naat bagi lafaz juhru al-marfu'u qablahu yang dirafa'kan sebelumnya. Wa yarabu, dan bermula i'rabannya hanya hadza itu hanya harfu tanbih, itu huruf tanbih. Wadza, dan lafaz za itu ismu isyaratin adalah isim isyarah mubtadaun, yaitu mubtada mabniun ala sukun, dibina di atas sukun fi mahalli raf'in pada mahal rafa. Li'annahu ismun mabniun, karena dia adalah isim yang mabni la yazharu fihi i'rab, yang tidak ada tampak padanya i'rab. Wajhru, dan lafaz juhru itu khabarul mubtada'i, adalah khabar daripada mubtada, marfu'un bil mubtada'i, dirafa'kan dengan mubtada, berarti amil lafzi ini. Wajhurun, dan lafaz juhrun itu mudhaf wa dhamir mudhafun ilaih, seperti itu. Majrurun, yaitu dijarkan. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih, adalah kasrah yang zahir di akhirnya. Wa kharibin, dan lafaz kharibin bil jari, dengan dibaca jar itu naat li juhru bagi lafaz juhru. Wa na'tul marfu'i, dan naat kepada yang dirafa'kan marfu'un itu dirafa'kan juga. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda jarnya itu dhammatun muqaddaratun, adalah dhammah yang zahir ada akhirih. Mana min zuriha istighalul mahalli, yaitu mencegah daripada tampaknya itu adalah bersibuk tempat biharakatil mujawarah, dengan harakat mujawarah. Berarti di atas itu wala qaidin itu atap kepada qaiman yang sebagai khobarnya laisa, mansub, dia mansub, tanda nasabnya patah yang ditakdirkan. Mana amin zuriha istighalul mahalli biharakatit tawahum, seperti itu. Fazaidun, maka lapas zaidun itu fi marartu bi zaidin, pada lapas marartu bi zaidin itu, wa gulamu zaidin, dan pada lapas gulamu zaidin itu ismun, adalah isim. Kenapa dia isim? Liwujudil khafdi, karena adanya khafat fi akhirih, di akhirnya. Wahwa, dan dia adalah kasratud dal, yaitu kasrahnya dal, baris bawahnya dal. Wa qauluhu wa tanwin, nah ini tanwinnya nanti kita bahas di waktu yang lain. Ini tanwin juga ada beberapa macam tanwin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.